Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, tetap berada dalam kesehatan dan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pelajaran bahasa Arab. Jadi, pada pekan yang lalu kita sudah membaca percakapan antara Khalid dengan Hasan dengan Fatimah dengan Aisyah ya. Jadi percakapan yang kemarin kita sudah baca. Nah, sekarang kita akan beralih ke halaman yang selanjutnya yaitu latihannya ya. Pada halaman ke 5 pada halaman yang ketiga ya. Jadi silakan dibuka bukunya pada halaman ketiga ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengerjakan dua latihan soal yaitu pada halaman ketiga dan juga pada halaman yang kelima ya. Nah, pada halaman ketiga di sini kalian disuruh untuk menjawab soal-soal berikut. Jadi di sini ada soal-soal yang mana jawabannya terdapat pada percakapan yang telah kita baca pada pekan yang lalu ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jadi jawablah soal-soal berikut. Jadi Ustaz akan terjemahkan, kalian silakan mencari jawabannya di buku di buku paket ya. Jadi kalian jawab di buku paketnya masing-masing ya. Kalian jawab di buku paket yang kelas 5, jangan dijawab di buku paket yang kelas 4 ya. Nomor 1, hal hasanun tilmizun? Hal hasanun tilmizun? Apakah Hasan seorang murid? Kalian jawab dengan jawaban kalian sendiri. Nomor 2, aina yadrusu Hasanun? Aina yadrusu Hasanun? Di mana Hasan bersekolah? Ya. Nomor 3, fi ayyi saffin huwa al-ana? Fi ayyi saffin huwa al-ana? Di kelas berapa dia sekarang? Jadinya maksudnya dia itu adalah Hasan. Ya. Hasan. Nomor 4, maza tadrusu Fatimah? Maza tadrusu Fatimah? Apa yang dipelajari oleh Fatimah? Ya. Nomor 4, hal tatahaddatsu Hasanun al-Arabiyyata jayyidan? Nomor 5, hal yatahaddatsu Hasanun al-Arabiyyata jayyidan? Apakah Hasan berbicara bahasa Arab dengan baik? Nah, silakan kalian jawab ya. Silakan kalian jawab dengan bahasa kalian. Jadi belajar untuk merangkai bahasa sendiri. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah katakan bahwasanya setiap fi'il mudhari yang berawalan alif maka pelakunya adalah saya. Yang kedua, setiap fi'il mudhari yang berawalan ta maka itu pelakunya adalah kamu untuk laki-laki. Yang ketiga, setiap fi'il mudhari yang berawalan ta kemudian diakhiri dengan ya dan nun maka itu adalah pelakunya kamu perempuan. Ya, lagi sekali, alif adalah saya, ta adalah kamu laki-laki, ta diakhiri dengan ya dan nun adalah kamu perempuan. Ya. Kemudian di sini kita tambah lagi dengan kata-kata ya. Nah, di sini ada tambahan lagi ya. Aina yadrusu Hasanun? Ya. Sedangkan untuk fi'il mudhari yang berawalan ya, maka pelakunya adalah dia. Nah, ya, maka pelakunya adalah dia. Ya. Pelakunya adalah dia. Kemudian di contoh katanya mana? Aina yadrusu Hasanun? Di mana Hasan bersekolah? Ya. Jadi perlu diingat bahwa kata dia di sini bisa juga kita apabila setelah fi'ilnya ada nama berarti nama tersebut adalah pelakunya.
Tapi apabila dia berdiri sendiri tanpa nama, maka maksudnya adalah dia laki-laki. Ya. Kemudian ada tambahan lagi satu lagi. Ya, maza tadrusu Fatimah? Apa yang dia pelajari oleh Pak Fatimah, ya. Jadi setiap awalan ta itu memiliki dua arti, ya. Arti yang pertama, imma dia itu adalah kamu untuk laki-laki atau dia perempuan. Lagi sekali, tak memiliki arti memiliki dua pelaku. Ya, kalau dia laki-laki, afwan, untuk kamu laki-laki atau untuk dia perempuan. Ya, Ustaz lagi sekali jelaskan. Adarus, darosa yadarusu artinya bersekolah atau belajar, ya. Saya sekolah, saya belajar. Kalau bahasa Arabnya saya belajar berarti adarusu, ya, diawali dengan huruf alif. Kalau saya ingin katakan kamu belajar berarti diawali dengan huruf ta. Adarusu, saya belajar. Tadarusu berarti kamu laki-laki belajar atau dia perempuan belajar. Ya, tadarusina artinya jadinya apa? Kamu perempuan. Ya darusu berarti dia laki-laki belajar. Ya, silakan dijawab yang ini. Yang ini sebagai murojaah yang pekan lalu saja. Ya, kemudian kita beralih ke halaman selanjutnya. Ya, pada halaman selanjutnya yaitu pada halaman 6 di sana ada perintah istabdil ma'a taghyiri ma yalzamu kama fil mithal. Ubahlah sesuai dengan domir atau kata ganti yang ada seperti pada contoh berikut ini. Ya, jadi asal katanya itu adalah yatahaddatsu. Ingat, asal katanya di sini adalah yatahaddatsu. Ya, yatahaddatsu. Ya, tahaddatsu, ya. Jadinya nanti kalau domirnya itu menunjukkan saya, maka diganti dengan alif sebagaimana yang telah kita pelajari, ya. Ingat, kalau domirnya saya, maka atau ana diganti dengan huruf awalnya diganti dengan alif. Kalau domirnya kamu laki-laki atau dia perempuan, maka huruf pertama dari fi'il mudhari'nya itu diganti dengan huruf ta. Ya. Kalau di kamu perempuan, maka huruf awalnya diganti dengan ta, kemudian akhirannya diganti dengan ya dan nun. Ya, dan nun. Ya, ingat, kata asalnya adalah yatahaddasu. Contohnya ini lihat. Ana al-arabiyah. Kalau yatahaddasu ini diganti dengan domir ana, maka ya-nya ini diganti dengan alif menjadi atahaddasu, ya. Di sini bahasanya al-arabiyata ditambah jayidan, ya, ditambah jayidan, ya. Terus yang kedua ada kata-kata anta. Anta adalah atau kamu laki-laki, apabila yatahaddasu ini diganti dengan domir anta, kamu laki-laki, maka ya-nya ini diganti dengan huruf apa? Huruf ta menjadi tatahaddasu al-injiliziyata jayidan. Jadi ini yang awalnya huruf dhammah maka diganti dengan huruf fathah, ya. Al-injiliziyata jayidan. Semuanya diganti dengan jayidan. Kemudian anti. Kalau anti seperti saya katakan harus diganti dengan huruf ta dengan diakhiri dengan ya dan nun. Berarti yatahaddasu apabila diganti dengan huruf ta menjadi tatahaddasu ditambahkan dengan ya dan nun menjadi tatahaddatsina, ya. Tatahaddatsina al-faransiyata jayidan. Ya, begitu ya seterusnya. Sekarang kalian ganti dengan kata-kata huwa, hiya, terus sekarang diganti dengan kata-kata huwa, hiya,
Nahnu anti Zainab. Ya, apabila di sini nama perempuan, maka ini seolah-olah dia minta diganti dengan domir hiya. Ya, hiya. Ya, hiya. Ingat, kalau huruf huwa diganti dengan apa? Kata pertamanya diganti dengan ya. Ya. Kalau hiya diganti kata pertamanya dengan apa? Tak. Ya. Nahnu diganti huruf pertamanya dengan apa? Nun. Ya. Anti diganti huruf pertamanya dengan huruf ta, kemudian diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan ya dan nun. Ya. Setelah itu Zainab atau hiya diganti dengan apa? Huruf awalnya tak juga. Ya. Asal katanya tadi apa? Yatahaddatsu. Yatahaddatsu artinya berbicara. Yatahaddatsu artinya berbicara. Yatahaddatsu artinya berbicara. Nah, yang diganti bukan ditambahkan, ya diganti. Jadi huruf pertamanya itu diganti sesuai dengan yang ini. Ya, kalau huwa ya, tapi huruf pertamanya ya berarti nggak usah diganti begitu ya. Nggak usah diganti. Jadi ini adalah kata kuncinya. Jadi kalian harus ingat kata kunci ini supaya kalian gampang untuk merangkai katanya. Ya, huwa dia laki-laki, kata kuncinya adalah ya. Hiya dia perempuan, kata kuncinya adalah ta. Begitu juga dengan anta, kamu laki-laki, kata kuncinya adalah ta. Nahnu atau kita, kata kuncinya adalah na. Anti atau kamu perempuan, kata kuncinya adalah ta, kemudian diakhiri dengan huruf ya dan nun. Zainab atau hiya, kata kuncinya adalah ta. Ya, nanti kalau misalnya kalian mau bilang huwa, kalian harus mengganti kata pertama di sini dalam fi'il mudhari'nya, kemudian diganti dengan huruf kunci yang ada di sini, ya. Jadi lihat contohnya di atas, kemudian dengarkan penjelasannya dengan baik, ya. Cukup sampai situ saja pelajaran kita untuk bahasa Arab kali ini. Kemudian latihan-latihan yang berikutnya kita akan kerjakan pada pekan depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.